Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Nurjana. Saya dari Prodi PAI 6A akan mempresentasikan mengenai persamaan dan perbedaan taklim, takdib, dan tarbiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu bita'atillahi wattaqu ma'asiyallahi wa muru auladakum bimtislil awamir wajtinabi nawahi padalika wiqayatul lahum walakum minan nar. Shadaqallahu adim, yang artinya ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, karena itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Darimi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biografi singkat Imam Tirmizi dan Imam Ad-Darimi. Untuk yang pertama yaitu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Beliau dilahirkan pada tahun 279 Hijriah di kota Tirmiz. Nah, ini adalah foto dari Imam At-Tirmizi. Sejak kecil, Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari hadis. Hasanah Keilmuan Islam Klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli hadis utama. Selain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan sederet nama lainnya. Karyanya Kitab Al-Jami atau biasa dikenal dengan Kitab Jami At-Tirmizi. Untuk yang kedua yaitu Imam Ad-Darimi. Sebelumnya saya mohon maaf saya tidak bisa menemukan foto ataupun gambar dari Imam Ad-Darimi. Nah, oke, langsung saja ya kita ke pembahasan. Nah, Imam Ad-Darimi adalah Al-Hafiz Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahrom bin Abdillah Abu Muhammad Ad-Darimi As-Samarkandi. Ad-Darimi adalah nama lengkapnya dan bin Malik bin Handalah bin Zaid bin Munah bin Tamim. Ia dilahirkan pada tahun 181 Hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa Imam Ad-Darimi lahir pada tahun 182 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 797 Masehi. Allah menganugerahkan kepada Imam Ad-Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam, dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadis. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi hadis taklim. Perkataan taklim dipetik dari kata dasar alama, yu'alimu, dan taklim. Yu'alimu diartikan dengan mengajarkan, untuk itu istilah taklim diterjemahkan dengan pengajaran. M. Tholib mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Jadi, taklim itu berarti pengajaran yang diberikan kepada seseorang yang memang benar-benar belum tahu. Maka itu bisa disebut dengan taklim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Addabu auladakum ala salasi hisol. Hubba nabiyakum wa hubba ali baitih. Watila Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani fidilla arsillahi yaumaladilla illa dilluhu ma'a anbiya'i wa asbiyaih. Shadaqallahu adim, yang artinya didiklah anak-anakmu dalam 3 hal. Yang pertama mencintai nabimu, yang kedua mencintai keluarga nabi, dan yang terakhir membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya yang membaca Al-Quran berada dalam naungannya bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Hadis riwayat. Untuk yang selanjutnya yaitu biografi singkat Imam Ad-Dailami. Nama lengkapnya Imam Al-Hafidh Al-Suja Sirawai bin Syahrodar Ad-Dailami Al-Hamzani rahimahullah, lahir di Isbahan, Baghdad tahun 445 Hijriah. Wafatnya 19 Rajab pada tahun 509 Hijriah. Salah satu kitabnya yang terkemuka adalah Firdaus Bima Suril Kitab, yaitu kumpulan hadis riwayat beliau. Beliau seorang al-hafiz, yaitu hafal 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi hadis takdib. Kata takdib berasal dari kata adaba, yungadibu,
ta'dib yang artinya pendidikan atau education, disiplin, patuh, dan tunduk pada aturan, peringatan, atau hukum. Ada juga yang memberikan arti ta'dib yang berarti beradab, bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Oleh karenanya, ta'dib sebagai pendidikan pada awalnya telah dipakai secara tepat dalam pengembangan pribadi Islam melalui pengembangan indera, akal, dan moral. Makna yang terkandung dengan istilah adab atau ta'dib, sebab istilah ini tidak terbatas hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi pendidikan spiritual, moral, dan sosial pada diri seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaro akhon lahu fi qaryatin uhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi ma'akan fa amma ata alaih qala aina turidu qala uridu akhon li fi hadihil qaryati qala halaka alaih min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anna ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inna rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Shadaqallahul adim. Yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu ketika ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menemui tersebut. Ketika orang itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, "Hendak pergi kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain." Malaikat itu terus bertanya kepadanya, "Apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Untuk yang selanjutnya yaitu biografi singkat Imam Muslim. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim al-Hajjaj bin Muslim bin Kausaj al-Kusyairi an-Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan Naisabur tahun 202 Hijriah atau bertepatan dengan 817 Masehi. Naisabur saat ini termasuk wilayah Rusia. Imam Muslim adalah ahli hadis atau perawi ataupun periwayat yang sangat masyhur di samping Imam Bukhari. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadis sahih. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi hadis. Sebagaimana dikutip dari Ahmad Tafsir 1992 bahwa pendidikan merupakan arti dari kata tarbiyah. Kata tersebut berasal dari 3 kata yaitu robba yarbu yang bertambah atau tumbuh dan robiya yarba berarti menjar serta robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga, dan memelihara. Dari ketiga asal kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau tarbiyah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Dan yang terakhir yaitu proses ini dilaksanakan secara bertahap. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu persamaan taklim, takdib, dan tarbiyah. Jika dilihat dari unsur kandungannya, istilah taklim, takdib, dan tarbiyah memiliki keterkaitan yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Ketiganya juga mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu menghantarkan anak didik menjadi manusia seutuhnya, atau perfect man, atau dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan istilah insan kamil, sehingga mampu mengarungi kehidupan dengan baik. Jadi, dari ketiga istilah tersebut, yakni taklim, takdib, dan tarbiyah, ketiganya memiliki persamaan, yakni dalam tujuan. Tujuan di sini ialah
dalam dunia pendidikan, yaitu untuk menghantarkan anak didik atau peserta didik menjadi manusia seutuhnya, yang biasa disebut dengan insan kamil. Untuk yang selanjutnya, menurut pendapat Ahmadi 2010, dari ketiga istilah taklim, takdib, dan tarbiyah, kata tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Artinya, bila pendidikan dinisbatkan kepada takdib, ia harus melalui pengajaran atau taklim, sehingga dengannya memperoleh ilmu, agar ilmu dapat dipahami, dihayati, dan selanjutnya diamalkan oleh peserta didik. Maka perlu adanya bimbingan tarbiyah. Sedangkan secara terminologi, pendidikan Islam adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Jadi, persamaan antara taklim, takdib, dan tarbiyah menurut Ahmadi menitik beratkan pada perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan taklim, takdib, dan tarbiyah. Sebelumnya, perbedaan taklim, takdib, dan tarbiyah ini memiliki dua perbedaan. Yang pertama dilihat dari segi penekanannya dan yang kedua ditinjau dari orientasinya. Nah, untuk yang pertama ditinjau dari segi penekanannya. Yang pertama itu taklim, titik tekannya adalah pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada anak. Untuk yang kedua, takdib, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Yang ketiga, pada tarbiyah, titik tekannya adalah difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya atau memiliki potensi pada anak dan tumbuh kelengkapan serta dapat berkembang secara sempurna. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan taklim, takdib, dan tarbiyah dilihat dari segi orientasinya. Untuk yang pertama, taklim berorientasi pada pengajaran. Dengan kata lain, seorang guru hanyalah sebagai penyampai ilmu saja. Setelah menyampaikan, guru tidak lagi mengetahui dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diterima muridnya. Untuk yang kedua yaitu takdib, berorientasi pada pendidikan dan pelatihan. Cakupan konsep takdib lebih luas dibandingkan taklim karena selain mengajar, guru juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai dalam aktivitas pembelajaran dan pembiasaan, sehingga murid tidak hanya tahu dalam paham terhadap ilmu, tetapi juga dapat melaksanakan ilmu yang telah didapat dalam aktivitas kehidupannya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tarbiyah, yang berorientasi pada pendidikan yang berkelanjutan. Cakupan tarbiyah lebih luas, taklim dan takdib merupakan bagian proses tarbiyah. Proses pembelajarannya secara bertahap sesuai dengan perkembangannya untuk memaksimalkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, tarbiyah merupakan konsep jangka panjang dan melalui proses bertahap sampai seorang murid dapat berdiri sendiri dengan pemahaman, kemampuan, dan perilakunya yang positif, sebagaimana nilai-nilai Islam dan tidak mudah digoyahkan. Mungkin itu dulu video dari aku. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.